Hari ini aku sedang berada di salah satu hidden gem di Majalengka, salah satu curug di Majalengka, lebih tepatnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Seperti biasa, kalian hanya siapkan cemilan dan nonton video aku sampai selesai. Dan inilah dia Curug Ciborete. Let's go! Literally aku baru bangun dan teman aku udah nyamper dari tadi jam 8. Ini jam 9 aku baru siap. Sebenarnya aku sendiri tuh lagi cukup enak badan, cuman karena udah janji sama temanku bakal bikin konten, jadi hari ini kita paksain buat lanjutin perjalanan aku buat mendatangi 100 destinasi wisata di daerah Ciayu Majakuning. Dan ini perjalananku ke Curug Ciborete. Perjalanan kita mulai jam 9 pagi dengan estimasi waktu sekitar setengah jam buat sampai ke curugnya. Awalnya sih kita ngerasa aman-aman aja, dan benar aja kita sampai ke parkiran curugnya itu jam 9.30. Dan di sini kita sadar kalau kita baru aja nemu masalah. Literally kita nggak bawa bekal apa-apa, sekedar minum pun kita nggak bawa. Akhirnya kita turun lagi buat cari warung dan beli bekal buat nanti ke curugnya. Saya mampir dulu kita ke warung. Literally kita belum masuk sarapan apa-apa dari rumah. Aku cuma makan risol aja satu, dan temanku juga belum sarapan. Sarapanan bala-bala. Nah, jadi kita mampir dulu ke warung buat beli bekal kita ke sana dan mengisi perut kita sedikit buat sana. Vegetariannya atau enggak? Kita nanti sarapannya di depan lah, soalnya nggak ada tempat duduk sama sekali. Ya kalau kalian gak mau kayak aku, mau wisata tapi malah muter-muter gak jelas, mending siapin dulu apa yang mau dibawa. Dan jangan lupa sarapan, karena kalau urusan perut itu sangat-sangat penting. Bentar lagi kita nyampe di parkiran Curug Ciborete-nya nih. Kita belum tahu parkiran itu sebelah mana, nanti kita tanya-tanya mungkin kalau ada orang. Lurus aja, lurus, udah gak apa-apa lah. Curug Ciborete, Pak. Bayar parkir berapa? Nanti aja. Nanti aja. Ini ya. Isi dulu. Dari mana? Dari Jatiwangi. Setelah muter-muter gak jelas, akhirnya kita sampai di parkiran Curug Ciborete-nya. Ternyata untuk masuk ke curugnya itu belum ada tiket. Cuma kita diminta bayar parkir aja 5.000 per orang. Tracking dulu. Oh iya, ntar diantar dong. Oh iya, siap. Awalnya kita mau sarapan di parkiran dan belum sempat sarapan, jujur aku bingung. Tiba-tiba bapaknya ngajak kita buat trekking ke curugnya. Ya karena kita juga belum tahu jalan ke curugnya, jadi ya mau-mau aja dan langsung trekking dengan keadaan perut kosong. Gak jauh kan, Pak? Enggak, dekat. Kata bapaknya sih deket, cuma jujur aku belum tahu. Jadi ya udah kita lihat aja sedekat apa. Jalannya full batu ini, full bebatuan, jadi rekomendasi pakai sepatu. Oh nanti Pak dibikin jalur ya Pak. Untuk ke curugnya literally kita trekking sepanjang sungai yang full bebatuan. Beberapa kali juga aku sama temanku kepleset karena lumayan licin. Cuma hanya beberapa menit aja kita trekking, mungkin hanya sekitar 3-5 menitan aja. Ternyata kita udah sampai di curugnya. Nggak jauh ya Pak, paling 3-5 menitan aja ya Pak. Cepet guys, jadi emang nggak jauh dari parkirannya itu. Itu curugnya teman-teman. Aku saranin tuh pakai sepatu ya. Bapak sih sini ya. Siap, makasih ya Pak udah ngantar. Kita istirahat dulu deh, soalnya kita belum sarapan. Kita mau sarapan dulu. Sayang banget, banyak banget sampah. Ini penyakit orang Indonesia itu selalu meninggalkan sampah di tempat-tempat yang seharusnya ini dijaga sih. Sebelum kita nyebur ke curugnya, di sini kita istirahat terlebih dahulu, mengisi perut kita sambil liatin sampah-sampah dari ulah tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayolah bro, kalau main kemanapun, apalagi ke tempat yang seindah ini, tolong bawa lagi sampah-sampahnya. Kayaknya lebih enak kalau kita duduk di air, di batu di air, sambil liatin curugnya, sambil kita makan atau apa. Kita bakal coba turun langsung ke sungainya daripada duduk-duduk di pinggir. Penasaran, saya pengen lihat langsung curugnya dari dekat. Jadi kita bakal ke sana teman-teman. Look the view, ini bagus banget. Cuma 3 menit teman-teman, cuma 3 menit dari parkiran. Ternyata nggak jauh, nggak lama dan nggak nanjak. Kayak di video sebelumnya kan Curug Sempong itu cuma 5 menitan, cuman kan pas pulangnya itu nanjak banget. Kalau ini sama sekali nggak ada nanjak, cuma memang jalannya itu banyak banget batu. Jadi aku saranin kalau datang ke sini itu pokoknya sepatu, jangan pakai sendal. Jujur aku nggak tahu di sini boleh berenang atau enggak, soalnya aku lihat pengunjung yang lain itu nggak ada yang berenang sama sekali. Entah karena dalam atau emang dilarang. Karena kalau kita lihat di atas curugnya itu ada batu yang cukup besar dan kayak hampir jatuh. Tapi mudah-mudahan aman. Dan karena kita orangnya nekat, jadi kita bakal maksain buat berenang di curugnya. Jujur sebenarnya aku pengen banget buat nyebur ke sini, cuman
Gak tahu ini legal apa enggak, karena dari tadi aku lihat pengunjung itu nggak ada yang renang sama sekali. Kita nggak ada yang tahu di sini kedalamannya itu sedalam apa. Kita bakal coba nyebur nih teman-teman. Ternyata di pinggiran curugnya itu cukup dangkal, tapi pas kita coba makin tengah, jujur itu dalam banget. Bahkan pas aku nyoba buat nyelam, sama sekali aku nggak nyentuh dasarnya. Dan di sini airnya sangat dingin. Padahal kita berenang itu siang hari sekitar jam 11. Bahkan pengunjung yang lain pun banyak yang ikut buat berenang. Padahal sebelumnya literally nggak ada yang berani berenang. Setelah sekitar 1 jam kita berenang, badanku cukup kedinginan. Mata aku pun cukup perih karena terus-terusan nyelam. Jadi sesegera mungkin aku naik ke atas dan berkemas. Cuma di sini kita nemu masalah baru. Kita mau ganti baju, tapi sama sekali nggak ada toilet. Gak kerasa, udah setengah jam kita berenang di atas dan cuaca sudah mulai agak panas ini, lumayan terik mataharinya. Jadi kita turun, kita makan lagi, istirahat, terus kayaknya pulang. Ya enggak? Ya jujur dingin banget, airnya jujur dingin banget. Jujur di sini kita bingung cari tempat buat ganti baju, karena gak mungkin kan kita ganti baju di area curugnya dan dilihatin orang banyak. Tapi setelah kita cari-cari, aku nemu jalur ke atas, dan daripada aku penasaran di atas ada apa, jadi aku naik ke atas dan berharap di atas ada tempat buat kita ganti baju. Sebelum pulang, sebenarnya aku jujur penasaran sama di atas ada apa, dan aku bakal coba naik ke atas buat lihat-lihat ada apa di atas. Lumayan menanjak teman-teman. Lihat view dari atas, keren banget ini sumpah. Kita lihat ke atas lagi. Aduh, what the hell, ada goa guys. Jujur aku gak nyangka kalau di atas sini ternyata ada goa. Goanya emang kecil dan pendek. Ya maksudku goanya yang kecil dan pendek, jangan mikir yang enggak. Dan di sini aku kepikiran kenapa aku gak ganti baju di sini aja. Jadi langsung aja aku panggil temanku ke bawah, sekalian bawa baju ganti. Dan kita naik lagi ke atas buat ganti baju di sini. Rating perjalanan kali ini 8/10. buat aku kasih rating berapa ya, nanti deh setelah parkir. Yang bakal kita rating itu view, trek, sama harga tiket masuknya. Ya nggak ada, sebenarnya nggak ada tiket masuk, cuman ada parkir. Nanti kita lihat parkirnya berapa. Untuk treknya sih ini gampang-gampang aja, 5/5 lah. Terus buat viewnya lumayan bagus, 4/5 lah. Soalnya di atas banyak bebatuan dan cukup horor. Takutnya ada tiba-tiba batu jatuh dari atas, kan agak ngeri juga. Sampai saat ini masih 4,5/5. Kita belum tahu untuk harga tiketnya berapa. Panas teman-teman. Gak perlu waktu lama, akhirnya kita sampai di parkirannya. Sekitar 3 menitan aja dan kita udah nyampe di parkirannya teman-teman. Jadi dari parkirannya ke curugnya itu benar-benar dekat, literally deket banget. Dan treknya ya biasa bebatuan, nggak nanjak, nggak mudun, jadi nggak bikin kita capek. Parkirnya berapa Pak? 10. Iya siap. Nah buat parkirnya itu enggak dihitung per motor tapi per orang. Jadi satu orangnya 5.000 dan itu cukup murah dan worth it. Apa yang kita dapat di perjalanan di trek sampai ke curugnya, aku kasih rating 5/5. Jadi keseluruhannya sekitar 4,7/5. Jangan lupa kalau kalian main ke Majalengka atau orang Majalengkanya sendiri mau ke curug dan pengen main ke alam, pengen mandi di alam, aku saranin buat datengin Curug Ciborete ini. Mobil, awas mobil. Habis berenang 1 jam di curug, perut kita udah mulai kosong lagi nih, karena memang belum masuk makanan berat dari pagi. Karena tadi pagi aku lupa cas HP terlebih dahulu dan baterai HP ku juga udah 15% lagi, jadi aku skip aja videonya langsung ke tempat makan. By the way, makasih banyak buat kalian yang selalu support aku, gak pernah bosan buat nonton video aku. Kalau ada yang kurang dari videoku, kalian boleh kasih saran di kolom komentar apa yang harus diperbaiki di dalam kontenku. Jangan lupa juga buat like and share video aku. Aku Salman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Subscribe dulu.